Oke, lanjut perjalanannya. Kita akan menuju tempat tambatan kapal Nabi Nuh. Masya Allah, subhanallah. Seperti apa wujudnya ya. Nanti batu-batu yang digunakan diperkirakan batu kapal Nabi Nuh juga kita akan tampilkan. Sebatu yang dari kayu sungkai atau jati Sumatera. Ada juga batu besi yang sangat garing gitu ya, suaranya sangat beda. Kalau yang dari kayu jati, nah yang jati Sumatera itu gelebuk-gelebuk bunyinya karena berkapur. Tapi kalau dari tenam kayak nenteng besi gitu bunyinya, ting ting gitu bunyinya, enggak gelebek-gelebek gitu. Nah, sekarang akan kita lihat mana ini batunya. Ini tempat tambatan dulu, Pak rantai, bukan rantai. Nah ini situsnya. Ini cerita ini dari riwayat dari turun temurun, dari zaman yang nggak bisa kita reka-reka berapa abad berlalu, turun temurun ceritanya. Ini dia. Ini dulu ditambatkan di sini. Ini sebenarnya masih dalam. Jadi ini pengalaman pertama kali. Nah jadi tempatnya tuh begitu terjal. Tentunya ini dulu ya lautan semua. Nah, sekarang ini daerah lokasi yang sangat banyak batu barahnya. Yuk kita ke sana kembali. Tuh, sangat tinggi rupanya. Walaupun tidak setinggi bukit besar itu. Kalau di Cianjur ini bukit gede. Tapi bahasa sini gede itu artinya besar atau besak. Bahasa Melayu tua di sini. Lihatlah betapa indahnya kawasan ini. Semua desa-desa sini kelihatan semua ini. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desa kayak tampak dari sini. Nah, di sana itu, nah ada tuh bukit sumur mana? Itu bukit sumur. Yang sebelah situ ya. Nah itu bukit sumur, tempat 5 mata air sungai. Kalau yang di Tumutan 7 itu 7 mata air sungai dari satu bukit. Yang ini 5 sungai dari satu bukit. Jadi sumur Tumutan 5. Kalau di sana nggak tahu tuh, jauh banget itu. Sebelah sananya tuh Gunung Dempu. Alhamdulillah dilindungi oleh matahari, kita bisa sedikit
terhindar dari terik matahari. Jadi besar lapangannya ini tidak begitu luas seperti bukit itu, Bukit Besak namanya, itu istana itu. Nanti kita akan bongkar rahasianya. Kita syuting foto kaki raksasa. Kita akan cek satu saat apakah itu kaki raksasanya kakinya Nabi Adam alaihissalam atau Nabi Nuh. Tapi idealnya memang kayaknya sih bukan Nabi Nuh, karena Nabi Nuh singgah di sini kan. Singgah di sini mungkin karena pernah Nabi Adam di sini. Ada kontekstual riwayatnya gitu. Tidak tahu kita juga persis di mana lokasi Nabi Nuh dulu bikin perahu. Apakah di Jawa yang katanya menggunakan kayu jati, akhirnya jadi seni pahat kapal di Jepara, jadi furnitur dan sebagainya, cerita terlepas dari itu. Tapi ini adalah tempat persinggahan, hanya persinggahan. Tapi kalau mengenai batu yang kapal Nabi Nuh itu dari kayu besi atau dikatakan jati, nggak tahu saya di Jawa itu terdapat fosil kayu jati atau tidak gitu. Tapi kalau di sini fosil kayu sangat banyak, walaupun tidak seluruh tempat ada masih berbentuk kayu utuh, bercabang-cabang, masih persis kayu gitu. Ada 3 jenis. Ada dari medang, itu kayunya itu kuning. Kemudian ada juga dari kayu sungkai, itu juga agak ke kuningan, lagi beda. Tapi kalau dia kayu sungkai itu berkapur, kalau kita pukul itu gedebuk gitu bunyinya. Jadi kalau kita potel bisa, tapi kalau kayu besi ya kayak besi bunyinya, ting 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 gitu. Nah itu yang kayu besi atau kayu tenam yang bisa jadi fosil batu. Jadi nanti kita akan ke lokasinya juga mengenai batu-batu yang dimungkinkan berkaitan dengan bahtera Nabi Nuh yang terdampar di Gunung Ararat. Kalau bahasa Melayu sini, Arat itu artinya pergi jauh. Aratlah situ, maksudnya itu pergilah jauh situ. Artinya berlayar untuk menyebarkan keturunan berikutnya dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di sini tempatnya itu wilayah Lahat, itu yang sana jauh itu tuh, Kabupaten Lahat itu. Begitu indah. Lihatlah bukit ini sudah enak kita lihat, ini ada ditalangin sama awan. Nah, jadi redup gitu. Di sepanjang ini ya kebun orang, ada yang kebun duren gitu. Apalagi musim duren enak melancong ke sini. Ini istana alam ini. Ada 13 kamar di dalamnya ini. Dan tuh ada pusaka-pusaka. Pokoknya benar-benar bersejarah. Apalagi di pintu itu ada batu kursi namanya. Di pintu guanya itu, di muka pintu guanya itu ada lagi batu timbangan. Nah, kemudian ada lagi martil. Persis martil gitu di dinding sebelah kirinya kalau kita menghadap ke barat dari gua ini. Nah, saya sendiri belum pernah sampai ke sana, tapi kalau naik ini baru 1 kali saya naik ke sini. Tapi ke situs-situsnya itu belum. Nanti di wilayah itu, di lembah itu, nah ada tapak kaki raksasa yang akan kita liput dalam sebaiknya kita tahu. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah sejarah yang tenggelam timbul kembali untuk kita
mengenang bagaimana alam semesta ini diciptakan, bagaimana perjalanan Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Idris di wilayah Sumatera ini. Jadi kenapa mereka juga napak tilas kemari? Tentu karena adanya Nabi Adam alaihissalam dari wilayah-wilayah sini. Nah, tapi kami tidak akan menceritakan secara detail pastinya di mana titik lokasi Nabi Adam diturunkan dari langit oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kita sudah bisa dapat gambaran inilah yang dikatakan Melayu tua, tertua sekali. Karena kenapa dikatakan Melayu tertua sekali? Karena Nabi Ibrahim di sini. Situsnya ada. Bukannya di Jawa, bukannya di Aceh. Maksud saya itu bukannya di Brunei atau Malaysia, bukan. Karena lokasi situsnya itu sendiri ya di wilayah areal Pagar Alam Jarai. Nah, itu situsnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, suku Melayu yang bernama Ibu Dewi Ketura. Jadi bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda tidak bisa dimelayu-melayukan karena aksen Melayu itu lapas kemana. Nah, jadi kalau dahulu kala tuh sebitu banyak kosakata. Tapi tetap ada kosakata Melayu tua ini menyebar baik itu di Jawa Barat maupun Jawa Timur. Misalnya kata-kata di sini zaman bahi, di sana jadi bahla, di sini juga sering dikatakan zaman bahla gitu kan. Kalau Sunda itu cuci baju itu seseh. Nah, kalau di kita sini wilayah Sumatera Selatan, Palembang Hulu, Kabupaten Lahad, seputaran sebelum Pagar Alam Muara ini nyesah. Nah, nyesah baju. Artinya cuci baju, nyesah baju di sungai, misalnya cuci baju di sungai. Nah, seperti itu. Jadi masih banyak kontekstual hubungan kosakatanya di Nusantara ini. Nanti juga kita akan ceritakan sejarah Bukit Srelo itu, siapa saja pembesar negeri ini yang sampai ke Bukit Srelo yang begitu indah sehingga memikat para pembesar di kala itu untuk menjadikan bukit itu sebagai lambang bagi alam di jagat bumi ini.